Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Tarmi Remaja dan Putri Septiasari dengan notar 240111019 dari Prodi RSTJ kelas A. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan review artikel ilmiah berjudul Identification of Driving Workload in Plateau Environment, a Naturalistic Driving Study yang ditulis oleh Aulion Yu, Jia Bihu, Liu dan Rong Huawang dari Beijing University of Technology China dan diterbitkan di Journal of Advanced Transportation tahun 2026. Sebelum masuk ke isi, kita lihat dulu identitas artikelnya. Artikel ini berstatus open access, artinya dapat diakses bebas oleh siapapun. Proses reviewnya cukup cepat, diterima Agustus tahun 2025 dan direvisi November 2025 dan resmi diterbitkan Desember 2025. Sekarang, mengapa penelitian ini perlu dilakukan? Ada 5 permasalahan utama yang melatar belakanginya. Pertama, angka kecelakaan di wilayah dataran tinggi sangat tinggi. Di Tibet misalnya, tingkat fatalitas kecelakaan mencapai 1,95 kali rata-rata nasional Cina. Ini angka yang sangat mengkhawatirkan. Kedua, lingkungan dataran tinggi itu unik dan berbahaya bagi pengemudi. Kadar oksigen yang rendah atau hipoksia, suhu ekstrim, dan radiasi UV yang tinggi terbukti menurunkan kecepatan reaksi dan meningkatkan kelelahan pengemudi. Yang ketiga, hampir semua penelitian tentang beban kerja mengemudi atau yang disebut driving workload masih dilakukan pakai simulator, padahal simulator tidak bisa mereplikasi kondisi dataran tinggi yang sesungguhnya seperti jalan rusak, silau cahaya, dan tekanan oksigen yang rendah. Keempat, pengukuran beban kerja selama ini masih dilakukan secara terpisah. Ada yang subjektif, ada yang fisiologis, ada yang berbasis kinerja, tapi belum diintegrasikan jadi satu metode yang terpadu. Yang kelima, secara teknis, mengklasifikasikannya beban kerja level menengah itu sangat sulit, karena tidak ada respon fisiologis atau psikologis yang benar-benar khas untuk membedakan dari level lain. Dari kelima masalah tadi, penelitian ini punya 3 tujuan yang jelas. Satu, mengembangkan metode identifikasi beban kerja mengemudi di dataran tinggi berbasis eksperimen naturalistik alias kondisi mengemudi nyata. Yang kedua, menganalisis karakteristik beban kerja subjektif pengemudi di lingkungan dataran tinggi. Yang ketiga, membandingkan seberapa efektif berbagai fitur ECG atau sinyal jantung dalam membedakan level beban kerja. Lalu, apa manfaatnya? Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur ilmiah di bidang yang selama ini sangat minim dikaji. Untuk keselamatan jalan, temuannya bisa jadi dasar ilmiah dalam merancang jalan yang lebih aman di wilayah dataran tinggi, misalnya mengurangi tikungan tajam atau menambah area istirahat. Dari sisi teknologi, fitur ECG yang ditemukannya yaitu HR dan LF atau HF berpotensi dikembangkan jadi sistem pemantauan pengemudi secara real time. Dan yang terakhir, untuk manajemen transportasi, hasilnya bisa mendukung kebijakan keselamatan lalu lintas yang lebih tepat sasaran di wilayah gunungan. Sekarang, kita masuk ke bagaimana penelitian ini dilakukan. Ada 4 tahap utama. Tahap pertama, eksperimen naturalistik. 27 partisipan mengemudi di ruas jalan nasional 109 rute Lhasa Golmud di ketinggian rata-rata 3.279 meter di atas permukaan laut. Sinyal jantung direkam pakai alat wearable Bodymon KF2 dan kondisi mengemudi direkam pakai 2 kamera Garmin. Setelah mengemudi, peserta menonton ulang rekaman dan mengisi kuesioner NASA TLX per segmen perjalanan. Tahap 2, analisis fitur ECG dari sinyal ECG itu diekstraksi 6 fitur, HR, RMSSD, VLF, LFHF, dan rasio LF atau HF. Untuk menghasilkan 81.928 set data fitur yang dinormalisasi secara individual. Tahap 3, clustering dengan fungsi C-means, 807 segmen. Penilaian NASA TLX dikelompokkan menggunakan algoritma fungsi C-means menjadi 3 klaster, beban kerja rendah, menengah, dan tinggi. Jumlah klaster ini ditentukan secara objektif menggunakan gap statistik. Tahap 4, model klasifikasi TPE XGBoost, model machine learning XGBoost dioptimalkan dengan algoritma TPE untuk 9 hiperparameter. Data dibagi 70% untuk training dan 30% untuk testing dengan 10-fold cross-validation. Hasilnya dibandingkan dengan 5 model lain, XGBoost Default, like GBM, Random Forest, KNN, dan SVF. Nah, inilah bagian yang paling menarik. Apa yang ditemukannya, model TPE XGBoost berhasil mencapai akurasi 90,53% dengan
satu skor 0,91, ini angka yang sangat kompetitif untuk kondisi mengemudi nyata yang kompleks. Beberapa temuan kuncinya. Pertama, skor NASA TLX meningkatkan secara progresif dari 4,47 untuk beban rendah, 6,79 untuk menengah, dan hingga 8,76 untuk beban tinggi, dan ini lebih tinggi dibanding studi serupa di dataran rendah yang hanya mencapai 2,97, 4,96, dan 8,11. Artinya, dataran tinggi memang secara signifikan meningkatkan beban kerja pengemudi. Kedua, dari fitur ECG, HR, dan LFHF punya kemampuan diskriminasi terbaik secara individual dengan nilai AUC hingga 0,895. Ketiga model yang menggabungkan semua 6 fitur ECG sekaligus meningkatkan AUC hingga 50,2% lebih tinggi dibanding fitur tunggal. Artinya, semakin lengkap fitur yang digunakan, semakin akurat klasifikasinya. Dan keempat, beban kerja level menengah memang terbukti paling sulit diklasifikasikan karena tidak memiliki respon fisiologis yang khas. Ini konsisten dengan tantangan yang sudah diidentifikasi di awal. Sekarang saya ingin berbagi komentar dan pendapat pribadi saya terhadap artikel ini. Dari sisi kekuatan, menurut saya ada beberapa hal yang benar-benar menonjol. Pertama, penggunaan eksperimen naturalistik memberikan nilai ekologis yang tinggi. Penelitian ini lebih mencerminkan kondisi nyata dibanding mayoritas studi DWL yang pakai simulator. Kedua, pipeline metodologinya koheren dan transparan. Dari FCM clustering sampai TPX GBOS, semua dilaporkan dengan detail termasuk hiperparameter, kurva ROC, dan confusion metric hingga bisa direplikasi oleh peneliti lain. Ketiga, kontrol kualitas yang sangat ketat, normalisasi Z-score per individu, dan pemisahan dataset di level partisipan menghindari kebocoran data yang sering jadi celah dalam peneliti machine learning. Namun, ada beberapa keterbatasan yang perlu dicermati. Sampel hanya 27 partisipan dengan 77,8% laki-laki. Ini cukup membatasi generalisasi hasil, terutama terkait perbedaan respon fisiologis atau antar gender. Ketidakseimbangan kelas juga menjadi perhatian karena kasus beban tinggi hanya 21,6% dari total data. Penelitian ini juga hanya menggunakan ECG, belum multimodal. Menambah EEG atau e-tracking kemungkinan bisa meningkatkan akurasi lebih jauh. Dan satu hal yang menarik perhatian saya adalah pengisian NASA TLX dilakukan setelah mengemudi dengan bantuan video. Ini berpotensi menimbulkan bias ingatan meski prosedurnya sudah dirancang untuk meminimalkan hal itu. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa artikel ini adalah kontribusi ilmiah yang signifikan dibanding di bidang keselamatan transportasi dan ergonomi pengemudi di lingkungan ekstrim. Ada 5 poin utama yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, model TPX GBOS mencapai akurasi 90,53% kondisi mengemudi nyata di dataran tinggi. Yang kedua, fitur HR dan LFHF adalah indikator ECG paling efektif untuk membedakan level beban kerja pengemudi. Ketiga, kombinasi pengukuran subjektif NASA TLX dan objektif ECG terbukti bekerja dengan baik secara metodologis. Yang keempat, penelitian ini relevan untuk pengembangan sistem peringatan dini pengemudi di wilayah dataran tinggi. Dan yang kelima, yang paling dekat dengan kita, temuan ini sangat potensial untuk diaplikasikan di wilayah pegunungan Indonesia seperti Papua Pegunungan dan ruas Trans Papua, di mana kondisi jalan dan ketinggian menghadirkan tantangan yang serupa. Demikian presentasi review artikel ilmiah dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.